Sesuai surat dari Menteri Keuangan, ada pedoman untuk apa saja item yang diefisiensikan, yaitu mulai alat tulis kantor, sudah disebutkan prosentasenya 90%, seremonial 56%, rapat seminar 45%, kajian dan analisis 51,5%, diklat pendidikan latihan dan bimbingan teknis 29% di efisiensi, honor output kegiatan dan jasa profesi 40%, percetakan dan souvenir 75,9%, sewa gedung kendaraan peralatan agar diefisiensikan 73%, lisensi aplikasi 21,6%, jasa konsultan diefisiensikan 45,7%, bantuan pemerintah 16,7%, pemeliharaan dan perawatan 10,2%, harwat, perjalanan dinas diefisiensikan 53,9%, peralatan dan mesin 28%, infrastruktur 34,3%, dan belanja lainnya 59,1%. Nah, inilah yang diperintahkan kepada Kemendagri dan semua KL untuk melakukan efisiensi untuk masuk, supaya bisa masuk di pagu 2,038 triliun tersebut. Ya. Ini dibuatkan exercise dengan pedoman efisiensinya di 16 item ini. Sehingga ini tanggal 24 Januari surat dari Kemenku dan kami terima otomatis mungkin 1 hari 2 hari setelah itu, dalam waktu yang pendek kita melaksanakan exercise. Lanjut. Nah, data exercise yang kami sampaikan dari pagu yang semula di kolom 3 4,7 triliun menjadi 2,038 triliun, maka kesekjenan yang semula 453 miliar menjadi 279 miliar. Kemudian DKPP yang semula 89 miliar menjadi 30 miliar. IPDN yang semula 618 miliar menjadi 493 miliar. Itjen 84 miliar menjadi 63 miliar. Polpum 234 miliar menjadi 209 miliar. Dan ini sebagian besar terutama untuk bantuan partai politik. Kemudian Ditjen Bina Aktuil yang semula 226 menjadi 84 miliar, Ditjen Bina Pemdes 151 miliar menjadi 113 miliar, Ditjen Bina Bangda 223 miliar menjadi 98 miliar, Ditjen Otonomi Daerah 99 miliar menjadi 70 miliar, Dukcapil yang semula 2,2 triliun terutama tadi untuk penguatan infrastruktur IT untuk mendukung SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, menjadi 328 miliar. Dirjen Bina Keuangan Daerah 110 miliar menjadi 70 miliar. Kemudian Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Litbang 58 miliar menjadi 43 miliar. Dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM untuk pelatihan aparatur semula 220 miliar menjadi 153 miliar. Inilah exercise yang kita laksanakan, dan kemudian otomatis kita juga melakukan revisi terhadap program tahun 2005. Yang untuk BNPP, tolong mungkin bisa ditampilkan juga. BNPP memang 267 miliar yang semula ini, dan kemudian diefisiensikan sekarang menjadi 150 miliar lebih, atau efisiensinya sebesar 56,45%. Ya, inilah yang dimanfaatkan oleh BNPP karena dipatok 150 miliar, dan ini juga sedang di-exercise oleh BNPP lebih rinci lagi. 150 miliar ini prinsip kita adalah baik Kemendagri maupun BNPP dengan adanya surat dari Kementerian Keuangan tersebut
maka kami melakukan penyesuaian, menyisir setiap komponen eselon, hal-hal yang bisa diefisiensikan sebanyak mungkin bisa diefisiensikan. Ya. Dengan tentunya patokan pada 16 item untuk dipedomani yang berasal dari Kementerian Keuangan. Dan itu kami sudah sampaikan tadi, beberapa program-program prioritas baik yang dari pemerintah pusat maupun yang dari inisiatif Kemendagri dan BNPB juga ada yang disederhanakan, ya. Tapi prinsip tetap harus berjalan sesuai dengan target yang bisa kita optimalkan. Lanjut, tadi ada slide tadi mengenai target-target tahun 2025. Ya, inilah penyesuaian targetnya, baik yang sebelum efisiensi, surat dari Menteri Keuangan, dan setelah efisiensi. Kami melihat prinsip hal-hal yang basic, yang mendasar untuk runningnya program Kemendagri sebagai tugas sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, sekaligus juga untuk pelaksana pendidikan IPDN, kemudian pelatihan-pelatihan dan yang operasionalisasi Dukcapil ini tetap bisa berjalan. Itu prinsip utamanya. Dan kemudian untuk BNPB khusus hal-hal yang pokok seperti belanja pegawai, kemudian penanganan operasionalisasi pos lintas batas negara yang ada di 15 ya Pak Maruji ya. 15 pos lintas batas negara tetap harus bisa berjalan operasional. Inilah yang bisa kami sementara, yang kami sedang sudah exercise sementara, dan kami memang belum menuntaskan exercise ini karena waktunya sangat pendek. Kemarin kami baru terima tanggal 24 Januari tersebut surat Menteri Keuangan, kita terima 1 atau 2 hari kemudian. Dan setelah itu kita langsung melaksanakan rapat internal untuk melakukan exercise, dan kita akan terus, sebenarnya exercise belum selesai, kita sedang melaksanakan exercise sampai detail untuk menyisir mata-mata anggaran yang bisa kita efisiensikan, terutama tadi yang 16 item, termasuk juga perjalanan dinas dan lain-lain, rapat-rapat yang tidak perlu. Nah, kami juga belajar dari peristiwa COVID yang lalu juga sama. Kita melihat ada perubahan yang drastis pada saat COVID tahun 2020. Karena COVID kemudian banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dikurangi, rapat-rapat fisik semua dikurangi, diganti Zoom meeting, kemudian pegawai juga yang tadinya 100% masuk kantor sampai pernah berkurang sampai 25%. Pada kenyataannya kegiatan Kemendagri dan BNPB tetap berjalan. Nah, kami belajar dari pengalaman itu, juga melihat adanya efisiensi ini, tentu kami akan menyesuaikan tapi menyisir dan tidak jangan sampai membuat program-program utama Kemendagri BNPB ini tidak terhambat. Kira-kira demikian Bapak Pimpinan laporan kami terhadap evaluasi kinerja BNPB dan Kemendagri tahun 24 dan program di tahun 25. Selanjutnya kami terbuka dan mohon masukan dari pimpinan serta segenap anggota Komisi 2 yang kami muliakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua.